Hai, kembali lagi di video keponi.com. Perkenalkan, saya Farmadi dari fotoweddingbandung.com. Kali ini akan memberikan sedikit penjelasan tentang perbedaan memotret fashion khususnya bagi online shop dengan berbagai macam cara melalui handphone, melalui kamera DSLR, lalu menggunakan peralatan tambahan seperti flash eksternal, lampu studio, dan sebagainya. Melakukan pemotretan fashion khususnya bagi online shop itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu yang paling gampang adalah dengan menggunakan handphone. Nah, karena bisa langsung diupload, tidak usah menggunakan peralatan tambahan karena kebanyakan smartphone sekarang sudah dilengkapi dengan kamera. Nah, untuk kondisi pemotretan pertama saya akan coba menggunakan kondisi standar yang terjadi yang biasa ada di rumah-rumah. Berarti hanya menggunakan lampu yang ada di langit-langit, lampu neon biasa. Saya matikan dulu lampu videonya. Oke, normalnya adalah pencahayaan rumah kurang lebih seperti ini ya. Kita akan mulai coba. Kita foto bajunya, fokus dulu. Kita foto. Oke. Kita bisa lihat hasilnya di sini karena menggunakan cahaya lampu seadanya. Jadi warna yang dihasilkan tidak terlalu keluar karena cahayanya kurang terang. Yang pertama, dan yang kedua karena cahaya itu datangnya dari atas langsung, sehingga bagian bawah ini akan cenderung lebih gelap dan akan memberikan bayangan yang cukup banyak. Sedangkan bagian atas memiliki tingkat terang yang lebih. Dan secara keseluruhan, foto baju ini warnanya kurang menarik, kurang ngejreng atau kurang keluar warnanya karena cahaya yang turun pun tidak terlalu banyak. Sedangkan lampu TL atau lampu yang biasa dipakai di rumah, lampu hemat energi itu, dia memberikan cahaya yang cenderung kebiruan. Cahaya kebiruan yang mengenai kain ini dia akan memberikan keluaran warna yang pantulan yang tidak terlalu bagus untuk produk fashion karena warnanya akan jadi agak kurang. Oke. Setelah itu kita akan coba menggunakan bantuan lampu halogen 500 watt yang saya sudah pasang di tembok di situ. Oke. Lampu halogen ini biasa kita gunakan untuk produksi video, tapi untuk kasus ini bisa juga sangat membantu dalam melakukan pemotretan karena membuat suasana lebih terang, cahaya ruangan jauh lebih terang, dan dia memberikan warna kuning natural yang lebih bagus terhadap bahan yang akan difoto. Bisa kelihatan kan melalui kamera video warnanya sudah kelihatan lebih bagus. Sekarang kita coba melalui kamera handphone. Oke, kita coba dulu. Bila dibandingkan dengan yang sebelumnya cenderung nuansanya lebih gelap sedikit dan warnanya lebih biru. Sedangkan yang ini dia lebih enak kelihatannya karena dia lebih keluar, warnanya lebih keluar, tetapi tetap memberikan cahaya bayangan yang banyak. Oke, selanjutnya adalah menggunakan kamera DSLR. Oke, sekarang saya akan menggunakan kamera DSLR standar. Kamera DSLR biasa dengan settingan pertama kita coba tanpa flash dulu. Tanpa flash ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Dengan settingan full automatic, hanya tanpa flash saja. Kita lihat. Oke. Hasil menggunakan tanpa flash kurang lebih sama seperti hasil menggunakan handphone. Tetap terang di atas, di bawah agak gelap dan muncul bayangan. Warna pasti jauh lebih bagus karena menggunakan DSLR. Cuma kita harus hati-hati kalau di ruangan yang tidak terlalu terang, tanpa flash besar kemungkinan gambar kita bisa goyang. Karena cahaya yang kurang, kamera harus mengkompensasi dengan melakukan slow shutter speed atau pengambilan cahaya yang lebih lama, sehingga gambar kita kemungkinan goyang kalau kita tidak pakai tripod atau tangan kita getar. Selanjutnya kita coba mode kotak hijau atau full auto. Di sini kamera melakukan semua settingannya, kita tinggal jepret aja. Dan biasanya kalau kondisi cahaya kurang, begitu kita tekan sedikit, dia akan terbuka flashnya, menandakan cahaya di ruangan itu kurang. Kita coba menggunakan flash dengan setting auto. Oke, walaupun fotonya sedikit miring, tapi kita bisa lihat di sini warnanya dia lebih keluar, lebih terang, dan dia kemungkinan goyangnya jauh lebih kecil. Tapi bayangan di belakangnya itu akan terlihat semakin keras karena cahayanya berasal dari flash yang ada di kamera. Yang dia dalam posisi dekat memancarkan cahaya yang begitu terang, menimbulkan bayangan yang sangat terlihat di belakang objeknya. Oke.
Lalu kita akan coba menggunakan peralatan tambahan. Kita menggunakan flash eksternal. Kita pasang flashnya, lalu kita nyalakan. Untuk percobaan pertama kita coba arahkan flashnya ke depan langsung ke objeknya. Jadi sama mirip seperti menggunakan flash internal dalam kamera, hanya versi lebih besar dan lebih kuatnya. Di sini bisa terlihat dengan jarak yang sedemikian dekatnya dengan objek, kita menggunakan flash yang diarahkan langsung, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, cahaya itu tidak cukup melebar karena jaraknya terlalu dekat, tidak cukup lebar sehingga menimbulkan kesan kayak ada lingkaran hitam di sekeliling objeknya. Yang kedua, cahaya yang mengenai objek udah tepat, udah terang, tapi di belakangnya cahayanya juga kelihatan keras, sama seperti ketika kita menggunakan flash internal yang ada dalam kamera. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menggunakan flash eksternal, tapi kita tidak arahkan ke objeknya langsung. Kita bisa coba arahkan ke tempat lain yang biasanya kita arahkan ke atas, istilahnya bouncing. Jadi cahaya dari flash ini akan dipantulkan dulu ke langit-langit sehingga turunnya jauh lebih rata dan jauh lebih enak. Kita coba ya. Oke, bisa dilihat hasilnya jauh lebih baik dengan menggunakan flash yang dipantulkan ke atas dibandingkan dengan sebelumnya. Cahaya yang turun jauh lebih merata dan warnanya juga lebih keluar dan lebih enak lagi. Oke, nah banyak yang bertanya apa bedanya memotret menggunakan flash yang dipantulkan ke atas dengan penggunaan lampu studio, satu lampu yang dipantulkan ke atas. Kita akan lihat bedanya, yang kalau menurut saya sebenarnya hasilnya tidak akan terlalu jauh berbeda. Yang membedakan hanya kalau lampu studio enaknya dia tidak menggunakan baterai dan kita bisa atur kekuatannya lebih besar lagi. Saya akan menggunakan satu lampu studio yang diarahkan ke atas. Kita taruhnya agak jauh karena semakin jauh lampu dengan objek, bayangan yang dihasilkan akan semakin halus. Ditembakkan ke atas karena kalau ditembakkan langsung dia akan menimbulkan bayangan hitam di sekeliling objeknya. Kita pasang dulu. Oke, tes dulu. Sip. Sekarang kita coba foto dengan penggunaan satu lampu studio yang diarahkan ke atas. Oke, bisa dilihat penggunaan satu lampu studio yang diarahkan ke atas ini memberikan hasil yang menurut saya paling baik di antara yang lain. Apalagi dengan adanya jarak yang cukup jauh menghilangkan efek bayangan yang terlalu banyak, jadi belakangnya terlihat jauh lebih halus, jauh lebih rata, dan khususnya di baju yang difoto pun warnanya lebih keluar, teksturnya lebih kelihatan, dan ketika di zoom pun dia masih bagus detail dan segala macamnya. Hasil ini sebenarnya mirip dengan hasil yang menggunakan flash eksternal yang diarahkan ke atas tadi. Jadi intinya ketika kalian melakukan foto produk khususnya fashion, untuk melakukan foto yang bagus, yang terpenting adalah cahaya. Yang harus diingat ada dua, sumber cahayanya sekuat apa dan dari mana arah datangnya. Paling ideal adalah dengan memantulkan cahaya tersebut, misalnya menggunakan flash eksternal dipantulkan ke atas atau menggunakan lampu studio dipantulkan ke atas. Selain itu, penggunaan cahaya dari lampu neon seadanya yang ada di ruangan pun seringkali kurang. Paling bagus adalah menggunakan kamera ditambah dengan flash eksternal. Atau jika produk yang difoto banyak, akan bagus untuk berinvestasi ke lampu studio karena akan mengirit penggunaan baterai dan lebih bisa diatur dan kekuatannya pun lebih besar. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe di video channelnya Keponi, dan jangan lupa juga berkunjung ke Instagram Foto Wedding Bandung di fotoweddingbandung.com, tinggal di search di Instagram. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you, bye.